Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 kampus UBSI Cimone. Malam ini kami akan melakukan presentasi tentang fase-fase dalam TOGAF ADM, yaitu Arsitektur Development Method, dalam studi kasus SMK Negeri 1 Baradatu. Oke, ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Renal Fandi, saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Wahyu Triagus Sembiring. Yang ketiga ada Sylvia Mega Febriana, kemudian ada Muhammad Iwan Akmaliana, dan yang terakhir ada Sylvia Septiani. Oke, yang pertama TOGAF. TOGAF adalah The Open Group Architecture Framework. Kemudian yang kedua ada ADM. ADM adalah Architecture Development Method. Nah, apa sih TOGAF itu? Atau The Open Group Architecture Framework? TOGAF adalah suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang telah diakui secara internasional. Kerangka kerja ini menyediakan metode dan panduan yang terstruktur untuk merencanakan, merancang, menerapkan, dan mengelola arsitektur perusahaan. TOGAF membantu organisasi dalam mengembangkan arsitektur yang terstruktur, konsisten, dan dapat dipertahankan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Oke, untuk selanjutnya ADM, silakan untuk dijelaskan Wahyu. Oke, terima kasih rekan saya Renal Fandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan ADM atau Arsitektur Development Method, di mana ADM atau Arsitektur Development Method ini merupakan pendekatan siklus hidup yang terstruktur untuk membangun arsitektur. ADM terdiri dari singkatan, fase, dan kegiatan yang membantu arsitek dalam memahami kebutuhan bisnis, merancang solusi arsitektur yang memenuhi kebutuhan tersebut, dan mengimplementasikan arsitektur dengan sukses. Next. Untuk fase TOGAF ADM ini di sini ada beberapa fase. Yang pertama, premi, premi, preliminary fase atau fase pendahuluan. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup arsitektur. Lalu yang kedua, untuk mendefinisikan pendekatan arsitektur dan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk fase A, arsitektur fashion atau visi arsitektur. Yang pertama di sini mendefinisikan visi dan tujuan arsitektur. Lalu yang kedua, membuat persyaratan arsitektur awal. Untuk fase yang ketiga, itu bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis. Yang pertama di sini membangun pemahaman tentang struktur organisasi dan proses bisnis. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan membuat model arsitektur bisnis. Kemudian untuk fase 4, informasi sistem arsitektur atau arsitektur sistem informasi. Yang pertama di sini mengidentifikasi dan mengembangkan arsitektur sistem informasi yang mendukung kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua, membuat model arsitektur sistem informasi. Kemudian untuk fase yang kelima, di sini teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Yang dimana pertama, mengidentifikasi teknologi yang diperlukan untuk mendukung arsitektur sistem informasi. Lalu yang kedua, membuat model sistem arsitektur teknologi. Kemudian untuk sistem fase ke-6, di sini ada opportunities and solution atau peluang dan solusi. Di mana yang pertama mengidentifikasi peluang dan solusi yang memenuhi kebutuhan arsitektur, dan yang kedua mengevaluasi dan memilih solusi yang terbaik. Next, now. Kemudian untuk lanjut ke fase TOGAF yang ketujuh, di sini ada migration planning atau perencanaan migrasi. Yang pertama, membuat rencana dan strategi untuk menginspirasi sistem yang ada ke arsitektur yang diusulkan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi resiko dan mengembangkan rencana mitigasi. Kemudian fase 8 itu implementasi governance atau pengelolaan implementasi. Yang pertama di sini mengelola implementasi arsitektur yang direncanakan.
Lalu yang kedua, memantau dan mengelola proyek implementasi secara keseluruhan. Dan untuk fase yang kesembilan, di sini ada arsitektur change management atau manajemen perubahan arsitektur. Yang pertama, mengelola perubahan yang terjadi dalam arsitektur seiring waktu. Lalu yang kedua, memastikan arsitektur tetap relevan dan efektif. Next. Untuk fase TOGAF ADM studi kasus, ini kami ambil dari eh, SMK Negeri 1 Baradatu yang berada di lokasi Lampung. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvia Mega Febriana. Oke, makasih untuk Wahyu sama Renalnya. Di sini ada fase TOGAF ADM. Preliminary fase pendahuluan. Pada fase ini SMKN 1 Baradatu akan memulai proyek arsitektur dengan mengidentifikasikan sumber daya yang diperlukan dan memahami konteks serta persyaratan bisnis sekolah. Misalnya, SMKN 1 Baradatu ingin meningkatkan efektivitas pendidikan dan manajemen sekolah melalui penerapan teknologi informasi yang lebih baik. Pada tahap ini, mereka akan mengumpulkan data tentang kebutuhan bisnis, kendala yang ada, dan sumber daya yang tersedia. Sini ada fase TOGAF ADM, fase A arsitektur vision, visi arsitektur. Fase ini melibatkan definisi visi dan tujuan arsitektur SMKN 1 Baradatu berdasarkan pemahaman bisnis yang diperoleh pada tahap pendahuluan. Misalnya, sekolah ini mungkin ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan praktis dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Fase TOGAF ADM, fase B, bisnis arsitektur bisnis. Fase ini berkaitan dengan pengembangan arsitektur bisnis SMKN 1, termasuk struktur organisasi, proses operasional, dan kebutuhan informasi. Misalnya, sekolah ini akan mengidentifikasikan departemen dan unit fungsional yang ada, seperti departemen akademik, administrasi, dan bimbingan konseling. Selain itu, mereka akan menggambarkan proses bisnis yang melibatkan kegiatan pengajaran, penilaian siswa, pendaftaran, dan manajemen sekolah. Fase TOGAF ADM, fase C, informasi sistem arsitektur sistem informasi. Pada fase ini, arsitektur sistem informasi SMKN 1 Baradatu dikembangkan dengan fokus pada komponen teknologi yang mendukung proses bisnis. Studi kasus ini mungkin melibatkan pemetaan sistem yang ada, seperti sistem manajemen pembelajaran, sistem administrasi sekolah, dan sistem informasi siswa. Selain itu, mereka akan merancang arsitektur teknis yang mencakup infrastruktur jaringan, platform, perangkat lunak, dan integrasi antar sistem. Lanjut. Fase TOGAF ADM. Fase D, teknologi arsitektur teknologi. Fase ini melibatkan pengembangan rancangan arsitektur teknologi yang menyediakan panduan untuk memilih teknologi dan platform yang sesuai. SMKN 1 Baradatu mungkin akan mengevaluasi teknologi seperti sistem manajemen pembelajaran berbasis e-learning, jaringan komputer yang handal, aplikasi administrasi sekolah, dan platform pengembangan keterampilan teknis. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iwan Akmaliana. Baik, terima kasih Renal dan Selvi. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan
Selanjutnya fase E, Opportunities and Solution atau peluang dan solusi. Fase ini melibatkan identifikasi peluang dan solusi yang memenuhi kebutuhan arsitektur sekolah. Misalnya, SMKN 1 Baradatu mungkin menemukan peluang untuk memanfaatkan solusi inovatif seperti penggunaan perangkat lunak simulasi atau virtual reality dalam pembelajaran praktis, pengembangan platform e-learning yang interaktif, atau implementasi sistem manajemen berbasis cloud untuk akses informasi yang mudah. Selanjutnya, fase F, Migration Planning atau perencanaan migrasi. Pada fase ini, perencanaan dan pengelolaan proses migrasi ke arsitektur yang diusulkan dilakukan. SMKN 1 Baradatu akan merencanakan langkah-langkah untuk memigrasikan sistem yang ada ke arsitektur baru, memperhitungkan ketergantungan, risiko, dan biaya yang terlibat. Selanjutnya, fase G, Implementation Government atau pengelolaan implementasi. Fase ini melibatkan pengawasan dan pengelolaan implementasi arsitektur. SMKN 1 Baradatu akan memantau dan mengelola proyek implementasi secara keseluruhan, memastikan bahwa arsitektur yang direncanakan terimplementasi dengan benar dan sesuai dengan tujuan bisnis. Selanjutnya di sini ada fase H, Arsitektur Change Management atau manajemen perubahan arsitektur. Pada fase terakhir ini, perubahan arsitektur dievaluasi dan dikelola seiring waktu. SMKN 1 Baradatu akan mengelola perubahan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan mereka, memperbarui dan menyesuaikan arsitektur sesuai kebutuhan baru, serta memastikan arsitektur tetap relevan dan efektif. Baik, terima kasih untuk yang akmaliannya. Oke, selanjutnya apa kesimpulan dari presentasi kami? Yaitu kesimpulannya adalah setiap fase dalam ADM itu memiliki tujuan, kegiatan, dan hasil yang spesifik. Melalui pendekatan ini, SMKN Negeri 1 Baradatu dapat mengembangkan dan mengimplementasikan arsitektur yang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Oke, cukup sekian penjelasan fase-fase TOGAF dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.